Pasangan Robbie Shine dan Natasha Shine tengah berbahagia atas kehadiran anak ketiga mereka yang lahir pada 19 Agustus 2024 lalu. Natasha Shine melahirkan bayi perempuan yang sehat dengan berat 2,75 kg dan panjang 48 cm. Bayi tersebut diberi nama Javin Shari Shine. Lantas, apa arti dan makna namanya? Javin itu sebetulnya gini kan, anak kedua kita, Hani, mau manggil kakaknya Jasmine, dia nggak ngerti cara ngucapin nama kakaknya Jasmine karena dia masih usianya 2 tahun. Jadi dia manggil kakaknya Jasmine itu Javin. Jadi dia mau manggil Jasmine tetapi manggilnya Javin. Nah, terus ya udah akhirnya kita mutusin Javin plus namanya Anastasia kan Sya belakangnya kan. Jadi kita mix Javin Sya Richan. Kalau Richan memang nama keluarga. Berharap bisa rich itu kaya, tapi itu nggak harus kaya uang. Kita bisa kaya hati, kaya perbuatan. Nah itu sih tujuan. Kehadiran anak ketiga benar-benar membahagiakan sebab proses persalinan terasa lebih dramatis daripada persalinan anak pertama dan keduanya. Akibat adanya kelainan janin saat di dalam kandungan, Shine yang ditemui mengaku sempat panik hingga tak tidur selama 4 malam. Mengapa demikian? Gak hadir dia gak bisa tidur. Jantungku mau lepas kalau mau jujur. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kita tahu mau lahiran anak itu kita tahu ya. Selama ini kan kita kalau lahiran normal itu dadakan ya. Jadi di situ mau lahiran, di situ kita tahu, di situ kita lari ke rumah sakit. Nah, kalau sekarang ini kan kita sudah dapat jadwal jauh-jauh hari karena masalah tali pusar yang di leher ya. Jadi automatically kita kita sudah tahu beberapa hari sebelumnya. Jadi makin dekat makin panik kayak gitu ya. Awak tidur 1 minggu stres sekali, 3 hari ngaco tidurnya udah. Kalau istriku kayaknya Emang beda rasanya waktu kita gak tahu anaknya kapan mau datang dan waktu kita tahu beda jadinya. Jadi agak nervous gitu. Nah aku selalu tanya kapan udah bisa jumpa suami, kapan gitu. Jadi tanya terus. Jadi ya kayak beda rasanya kalau suami gak bisa karena aku kan always lah kita jalan-jalan bareng semuanya, dimanapun kita bareng. Aku gak pernah keluar sendiri dari rumah juga tanpa suami. Jadi udah adaptasi banget kita di mana-mana bareng gitu. Tapi waktu itu aku ya kayak gimana sih ini suami di sana aku di sini gitu. Jadi rasa sedikit sedih jadinya. Setelah berkonsultasi dengan tim dokter, Robbie Shine akhirnya menerima keputusan bahwa persalinan anak ketiganya yang terlilit tali pusar dilakukan secara operasi sesar. kalau kesulitan sih nggak ada ya. Cuman kita lebih kepada menjaga ya. Karena sesar ini kan tujuannya adalah menjaga yang tadi aku bilang condition adalah tali pusarnya melilit ke leher. Jadi lebih pada menjaga supaya jangan ada resiko gitu aja sih. Karena kalau lahiran normal kalau dengan ada tali pusar nempel di leher itu ada resiko. Itu sih lebih kepada menjaga sih. Bukan berarti kalau orang melahirkan sesar terus banyak perempuan, ada beberapa perempuan berpikir oh dia bukan ibu yang sebenarnya. Enggak kok. Mau itu melahirkan sesar, mau itu melahirkan normal, itu proses menjadi seorang ibu berdasarkan kondisi yang dilihat dan diambil oleh dokter yang memang berkepentingan di bidang itu. Dokter mengambil keputusan itu berdasarkan kondisi, nggak salah-salah gitu. Dan istriku tuh 2 kali melahirkan normal, yang ketiga itu tidak memungkinkan untuk lahir normal itu aja. Dan satu yang pasti dari saya, anak saya yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, saya siap sampai 12, sampai saya terusin pokoknya ngejar laki-laki gitu ya. Nah, kalau nggak dapat laki-laki nggak ada, pokoknya pabrik nggak boleh tutup, hajar terus ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi aku investasi di situ ya. Terlepas dari masalah itu, kehadiran anak ketiga dianggapnya membawa kebahagiaan tersendiri. Robbie mengaku lebih sayang istri dan keluarga. Itu sebabnya walau banyak anak, Robbie mengaku lebih bahagia merawat anaknya sendiri daripada ketimbang diserahkan pada babysitter. Oh, handle kita berdua kan? Pokoknya kita nih bapak mama luar biasa kan? Habis-habisan untuk anak, ya kan? Nah, kita nggak pakai babysitter kan? Istri saya lebih dari babysitter kan? Mantap ya. Bukan hanya
Istrinya Robby, Kak Jill sebagai tante mengaku bahagia sekalipun sempat khawatir menerima kehadiran keponakan ketiganya itu. Kak Jill mengaku sudah menggendongnya. Kak Jill pertama kali lihat babynya lucu banget. Adikku itu lucu banget. Dagunya itu bisa V begitu. Matanya biru tua. Kak Jill, karena Kak Jill gak punya anak perempuan, jadi punya keponakan. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan. Jadi seakan-akan punya anak perempuan yang banyak. Semua sayang sama Kak Jill, gitu cinta. Yang penting sehat untuk mami, sehat untuk baby. Di tengah kebahagiaan Robby Shine dan istri atas kehadiran buah cintanya yang ketiga, kisah sinetron Cinta Yasmin juga semakin menarik untuk dinikmati. Apalagi Yasmin selalu menjadi wanita yang diperebutkan oleh dua pria, Rangga dan Romeo. Romeo yang sempat menjauh lantaran ayahnya terlibat dalam pembunuhan ayah Yasmin, namun belakangan ia kembali mendekati Yasmin. Bulir-bulir cinta yang hingga kini masih menggelayut seperti ingin ditumpahkan oleh Romeo kepada Yasmin. Romantisme itu semakin kentara, apalagi ketika Yasmin memberikan makanan yang dibuat langsung olehnya kepada Romeo. Pujian Romeo itu membuat Yasmin terpana sekaligus berhayal jika mereka resmi menjalin kasih. Kita kan mau makan ya. Kenapa kita jadi cerita yang sedih-sedih sih? Nih, aku udah bukain buat kamu. Oh, makasih loh. Aku sebelum datang ke sini aku masak dulu loh. Ya? Cobain ya. Masakan kamu enak banget. Beneran enak banget. Rasa banget masaknya itu pakai hati. Hati? Yasmin. Yasmin. Kenapa? Nggak apa-apa. Sebenarnya sih aku nggak tahu sih tren itu. Katanya kan di sosial media itu kan lumayan ngetren ya. Sedangkan aku tuh jarang mantau sosial media apalagi ngetren gitu. Karena aku sendiri juga nggak terlalu aktif di platform yang itu. Aku tahu juga setelah pas mau ngambil adegan itulah. Jadi diceritain ini tuh sebenarnya dari ini dari TikTok gitu. Ya aku nggak tahu ya. Emang gimana ya gitulah, suruh gendong Amanda segala macem. Gak ada kesulitan apa-apa sih karena Amanda juga untungnya nggak berat gitu. Romin, Romeo, dan Yasmin seolah sudah melekat dalam ingatan pecinta sinetron Cinta Yasmin. Yasmin benar-benar berharap jika Romeo bisa menjadi belahan hatinya. Tapi sayang, rasa bersalah atas apa yang telah diperbuat oleh ayahnya itulah membuat Romeo sulit mengutarakan cintanya kepada Yasmin. Tapi, tatapan mata Romeo kepada Yasmin tak bisa berbohong. Getaran cinta itu ada ketika Romeo mencoba membetulkan seatbelt Yasmin. Yasmin begitu bucin kepada Romeo pun sebaliknya. Yasmin tetap menunggu Romeo mengungkapkan isi hatinya. Sejatinya Romeo berkali-kali mengungkapkan rasa cintanya kepada Yasmin. Salah satunya ketika momen di mana Yasmin terjebak dalam kebakaran di rumah sakit. Di saat Yasmin pingsan, Romeo yang tak ingin kehilangan secara spontan mengungkap jika ia begitu mencintai Yasmin. Yasmin, jangan tinggal. Maafin aku Yasmin, aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi aku nggak menyesal kalau harus berakhir di sini, karena aku mati bareng kamu.
perempuan yang aku cintai. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Kebakaran lah, itu agak-agak ribet soalnya kan harus bener-bener acting di itu ya, api yang bener-bener nyala gitu, dan asap itu lumayan nyesek. Nggak ada, karena ada stand in juga kan, jadi yang buat gantiin kayak adegan yang berbahaya. Jadi aman lah, nggak ada masalah, nggak ada luka. Adegannya juga keambil sesuai dengan harapan. Akting Kenny dan Amanda yang kini lebih dikenal Romin, Romeo Yasmin, sepertinya berhasil membawa penonton larut dalam kisah cinta mereka. Apalagi ketika Yasmin dan Romeo beradu akting, banyak yang mengungkap keduanya bak drakor alias drama Korea. Berarti itu sutradaranya yang jago berarti kan. Jadi dari angle, dari warna, dari background itu kan berarti semuanya udah diperhitungkan. Jadi ya hasilnya seperti itu. Berarti rapi itu gambarnya. Romantisme yang dibuat keduanya membuat baper para pecinta sinetron Cinta Yasmin. Tak jarang jika keduanya dijodoh-jodohkan warganet lantaran cocok satu sama lain. Apalagi kabarnya keduanya sama-sama jomblo. Iya, senang lah, berarti kan mereka ketarik ke dalam cerita juga, hanyut dalam cerita. Kan emang itu yang tujuan kita sebenarnya untuk ngadain adegan seperti itu.